Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hlul 'uqdatam min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada bersama hadir majelis kita ini, tempat yang mulia ini, di dalam waktu juga yang mulia, dan insyaallah amal yang kita laksanakan juga adalah amal yang mulia. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sahabat kerabat, seluruh pengikut dan pecinta beliau ila akhir zaman. Kita buka halaman 158, baris kanan dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa biqawai amin. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat, dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlis. Nanti orang banyak akan takut kepadamu karena kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik-bisik kepada seorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan jangan engkau carikan atau pecah korbek akan manusia, maka akan akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala telah berfirman, wan nasyirati nasra, maksudnya demi yang mencari akan carikan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita masih membicarakan tentang hadis panjang kemarin yang diriwayatkan oleh Mu'ad, bahwasannya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Mu'ad oleh Rasulullah, maka Mu'ad merasa kecil hati. Kenapa? Kata Mu'ad, engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku adalah Mu'ad, hamba Allah Ta'ala biasa yang bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kalau mendengar cerita hadis kemarin, mulai langit pertama sampai langit 7, semua dijaga malaikat. Bahkan sudah ada yang lolos sampai ke 7 langit. Malaikat tidak mengerti ada cacat di dalam amal ibadah itu. Ternyata di hadapan Allah masih ada cacatnya, ada bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang awam yang tentunya penuh kekurangan di dalam beribadah, yang penuh dengan waswas syaitan di dalam amal ibadah kita, yang di sana banyak yang bukan karena Allah, maka wajar kalau Mu'ad berkata pada Rasulullah, kalau sampean seorang nabi dan rasul, sedangkan saya adalah umat manusia biasa, bagaimana supaya saya selamat juga di dalam beramal itu? Rasulullah mengesankan, apa jawaban Rasulullah? Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amal. Nah ini kita, Rasulullah
mengajari, memberikan kesempatan kepada kita untuk itba, mengikuti Rasulullah SAW. Kata beliau, walaupun hanya dengan sedikit amal. Kita beramal tentunya jauh kalau dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah hati beliau bersih, sedangkan hati kita banyak penyakit-penyakit tercela yang menghalangi amal ibadah kita sampai akhir Allah. Hanya penyakit-penyakit gelap. Ada kemarin ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong, ada iri, ada dengki, ada takabur, ada semacam-macam. Nah ini perlunya kita belajar ilmu tasawuf, pembersih hati supaya amal ibadah kita betul-betul semata-mata Allah Subhanahu. Kita merasa diri kita ini kemarin saya sampaikan, kalau kita ngomong yang tidak ada artinya menyebabkan kita ini keras hati, mudah sakit, dan dikurangi rezekinya oleh Allah dan menjadi asal atau orang yang pemalas dalam ibadah. Padahal ada diri ada bacaan sholawat, ada zikiran, ada niroti al-adab, ada al-qadiriyah kemarin ada, tapi kenapa hati kita punya malas untuk membaca, punya malas untuk mengamalkan? Karena mohon maaf, tidaklah didapat keridhaan Allah, tidaklah didapat orang yang sampai kepada Allah dengan cara leha-leha, bermalas-malasan tanpa menekan dan menekan hawa nafsu. Tidak bisa kita ambil ngaji, kesisa orang di rumah tidur semalaman, subuh bangun, ya kan itu aja. Nah, sekedar menggunakan kewajiban, tapi untuk mencapai derajat sampai menjadi kekasih Allah tidak ada di sana. Makanya jangan berdoa. Titirati zikir dan suruh. Memang seperti itu perjalanan orang-orang soleh. Ditekan atau kata ditahan, tahan itu puasa siangnya malamnya berapa, guring sebentar, bangun cepat-cepat, tapi terus menuju semakin lebih dekat dengan Allah. Itu tujuan kita. Kalau kita semua biasa sembahyang sudah malam tidur, sampai pagi bangun, ya kan itu. Seandainya kita memang ditakdirkan Allah masuk surga, ya masuk surga, tapi tidak dapat melihat kenikmatan memandang zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dipaksa. Makanya ada namanya puasa ilia betil qalbi. Ada puasa meriadoi hati. Biasanya puasa meriadoi hati itu apa? Makan yang tidak ada pokoknya. Ya sayur, tempe, tahu, makari, boleh. Akhirnya udah gagal. Akhirnya makin panjang. Itu mengeluarkan nafsu, sakit. Maka banyak makan dilatih, makan yang tidak dapat. Ini pasti seorang yang pasti Allah pasti mengalami namanya uzlah, dibimbing, menghormat, rata-rata menghormat. Apalagi orang ikut mereka rata-rata kalau diizinkan bagi guru mursyidnya, mereka membimbing hormat. Memang kebanyakan paling membimbing berjasa berbaikan. Kalau membimbing hormatnya itu bagi mereka yang itu sebagai khalifah mursyid khalifah biasa. Kalau biasa kita ambil dari berbaikat itu saja tanpa kita dibimbing hormatnya, kita tidak berhak dan tidak diizinkan untuk membimbing hormat. Padahal puncaknya di hormat. Bus kumpul berhormat bimbing guru sahabat dan kami
ya ada yang belanja. Nah, itu keturunan atau keturunan. Jadi kalau kita orang-orang paling tidak mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi ngomong yang tidak perlu, cara kita menekan nafsu, cara kita menekan nafsu. Bagi pekerja berat, ya semampunya. Pekerja berat, kalau makan sedikit, nah tidak mampu nanti bekerja berat, ya makan sewajarnya aja. Cuman alasan. Kadang-kadang kita kayak orang yang tengah malam jam 1 sampai subuh awal, ya jam 3. Kadang-kadang juga, ya setengah 4. Nah itu tuh orang tuh setengah 4, setengah 4. Pokoknya sebelum subuh sudah lewat dari kita di sini. Agak-agak bangun dari tidur. Hendaklah engkau bangun sebelum terbit fajar. Sudah lalu. Nah itu kita praktekkan, jangan sampai kita bangun sudah. Ayo aja, yang umpamanya mohon maaf, sebelum subuh kita sudah bangun, ada sunat tidur menjelang azan itu ada sunat. Disuruh berapa? Seperti tidurnya jenazah yang ditaruh di liang lahat. Ya, tapi disuruh berapa menunggu azan, habis lama kita tidurnya disuruh berapa, seakan-akan kita ini berbaring di liang lahat itu ada sunat. Jadi jangan dikira orang-orang bangun subuh pagi baru bangun. Bisa jadi orang itu tadi sudah bangun, terus berdiri, terus bermujahadah, terus akhirnya menjelang subuh, menjelang azan dia tidur sebentar, supaya menjadi tafakur bahwa kita akan dimasukkan kuliah ke akhirat. Jadi kita orang-orang yang tidak mampu, kayak orang malam sampai subuh, yang paling ada jangan sampai bangun sudah subuh. Ya sebelum subuh. Tapi kalau memang capek ada apa ya, jangan sampai subuh. Kalau bisa jangan sampai subuh kesiangan. Itu sudah derajat yang kita habis. Maka menuju wasil rata-rata mereka suruh mengurangi. Tidak ada yang menghargai dari wali. Ada yang mastur, ada yang mastur, semuanya menekan nafsu. Pesantren-pesantren salam biasanya diajari seperti itu. Diajari bangun, yang tidak dilatih, supaya ada waktu khusus di lain daripada urusan dunia, ada disisikan waktu Allah Subhanahu. Bahasa dibanding kita hendak mengadu curhat, ada disisikan waktu. Ada sedikit meniru Nabi, walaupun hanya dengan sedikit amal. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit berat. Kalau kita biasa-biasa kayak sampai mati ya, subuh. Dan betul-betul kita ada gerget, kita betul-betul hendak niat dasar pamalan ini pokoknya setiap jam sekian bangun. Kita punya agenda, jam sekian bangun. Sampai orang-orang yang dekat dengan Allah dilapangkan hatinya, tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dilapangkan hatinya tidak pernah mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh itu cuma paling kalau kita mencari solusi. Mana yang ngomong ya itu ya tadi terus bukan mengeluh. Nah kita yang sudah doib seperti itu, kita doib karena banyaknya penyakit hati kan. Sulit menghadap, kita belajar. Makanya di pasal bersihah itu belajar. Jadi belum waktu belum mengaji sama saya mengatakan kenal yang berbakar itu. Dia itu kalau jam 6 pagi membaca Ihya Ulumuddin
Itu mata beliau tuh sampai kayak bengkak, pucat saking bekasnya makan malam yang berapa. Ini baca ihya itu sampai kecil-kecil mata sampai karena situ kan dulu itu diulangi lagi daripada malamnya itu. Jadi tadi ini istilah beli siapa spray, tilam nyaman, AC, ada musik, HP di tangan, HP di beli, bangun HP masih bangun masuk. Nah, dan orang Bali rata-rata menekan nafsunya jantung ada mujahadah, bahkan ada ruangan khusus untuk salah ya paling tadi. Enggak, kita nggak usah banyak-banyak apa yang kita istiqomahan, kita sholawat, apa, tapi di sana memang betul-betul disisihkan waktu khusus untuk khusus. Kita memang sholawat. Kalau kita kata-kata kok, kalau dia kemarin kita jalan kita biasa. Simpel-simpel ada mengusahakan karena watak manusia itu kalau baca wirid panjang-panjang itu watak sering bosan. Lalu apa kata beliau? Dan jangan engkau membesarkan dirimu maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Punya orang yang itu memutus kebaikan dunia dan akhirat. Dan jangan engkau carikan atau pecah belah akan manusia, maka akan mencarikan akan dibawa oleh anjing-anjing neraka. Ini yang lagi betul sekarang itu di YouTube, sekarang di YouTube yang orang Jawa yang masih muda yang membahas soal Maria, membahas Wakabiyah Jumat. Ini Alkitab dia. Kita diam tentang yang mereka terus umur-umurkan padahal sudah basi, itu sudah lama. Diangkat lagi. Akhirnya mana? Sekarang setiap masjid kalau Jumat pasti ada yang nggak masalah pada Jumat kayak orang ini. Padahal dulu nggak ada. Sekalian saja ya kopiah Jumat. Kenapa mereka nggak sholat kopiah Jumat? Karena mereka ajannya sekali. Ajannya mereka sekali. Jadi naik mimbar dulu baru aja. Jadi nggak ada kopiah Jumat. Nah kita kan aja dua kali. Mereka menyata ada dua kali itu menuruti Sayyidina Utsman. Padahal Sayyidina Utsman pun dari Rasulullah. Mereka mengklaim kita dari Nabi ada sekali. Yang mereka menuruti Sayyidina Utsman, mereka benci sahabat. Mereka benci Sayyidina Utsman sahabat. Nah padahal itu hati dari Rasulullah, Sayyidina Utsman memakai. Nah betul kuat yang mana? Coba kuat yang mana? Kita memakai Rasulullah dan memakai sahabat. Sedangkan yang satu memakai Rasulullah membenci sahabat. Ya bersama, ya bagus yang memakai Rasulullah dan memakai sahabat. Cinta Rasulullah, cinta sahabat. Lah kalau bebannya ajarnya sekali kan mereka sebelum aja naik mimbar dulu. Maka hadisnya jelas. Faidah Saidah Hati bermimbar. Maka yang tak tahu menanggung, yang tak tahu berbuat, memelawak, ala Jumat. Apabila hati kita mimbar jangan berbuat apa-apa. Sholat pun kalau dia sudah di dalam masjid, dia sudah masuk masjid, sudah tahiyatul masjid, bunyi sambil baca selawat, nah terus azan sudah, habis itu ada orang naik ke atas mimbar, biar sholat lagi haram. Tapi bagi mereka yang baru datang, belum sholat qobliyah, belum sholat tahiyatul masjid, maka langsungnya sajokan tapi jangan kalau sholat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid aja, atau sholat qobliyah aja. Sholat qobliyah sudah menggugurkan sholat tahiyatul. Nah mereka kan naik mimbar dulu, baru aja saja langsung berdoa. Jadi tahiyatul masjid. Nah kalau kita ada kesempatan qobliyah masjid, kenapa tidak? Maka sampai jangan ikut pengaruh ini ya tetap ada sholat qobliyah Jumat. Banyak loh wanita yang suka berpengaruh video dulu orangnya rajin, sekarang dia sholat qobliyah Jumat enggak. Nah, maka kita pertahankan, kita tetap kokoh kita harus mengawal jamaah karena semuanya ada dari. Maka ada kalau kita mau beli bukunya ada namanya Benteng Aswaja dan Amaliyah Sunnah wal Jamaah yang mencinta Kiai Mustafa dari Jawa Timur.
jelas dalil-dalil yang membantah mengatakan mereka-mereka yang kalau mereka gencar kita harus mereka gencar. Oh, selamanya itu kalau kita tahu artinya kita seakan-akan minta kepada Nabi, kita minta diluaskan rezeki pada Nabi, kita minta disembuhkan sakit kepada Nabi. Itu jelas-jelas surat sirik apa enggak? Pikir sendiri aja katanya. Namanya kenapa? Gagal memahami. Padahal kita nggak minta sama Nabi dengan sholawat, maka yang sempit menjadi lapang, yang sulit menjadi mudah, yang miskin fakir menjadi mudah karena berkat sholawat. Bukan dengan Nabi Muhammad minta kepada Muhammad tidak. Maka kita sudah yang bersholawat terus sholawatnya. Insya Allah. Maka ada sebelum tadi jangan engkau carikan pecah belah umat. Kalau lu malah bilang lihat itu yang kayaknya menyerang kita, langsung komen pedas supaya apa? Supaya mereka yang mendengar orang-orang, oh ternyata komentar ini betul. Nah akhirnya tidak terpengaruh dengan konten-konten itu. Kita sudah lama diam, kita tidak pernah mengganggu mereka, tapi mereka yang memusik-musikkan, yang membid'ah-bid'ahkan nama kafir. Kita jangan diganti seakan-akan kita memang salah. Maka kita punya ada referensi kita ada kitab-kitab yang utama, dalil-dalilnya jelas. Nah kalau itu hanya kita mau pecah belah umat di sini. Jadi jangan kau cari karena kau pecah belah akan manusia, maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing Abi Bakar. Dan makanya warna sifati nasbo. Sudah. Nah, zamannya sudah belakang. Apakah engkau ketahui wahai Mu'ad, siapakah mereka yang mencari itu? Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garam di dalam api neraka yang akan mencarikan, merobek daging hingga sampai ke tulang. Orang suka mencari umat. Dan kalau damai lana amaluna walakum amal. Bagi kami yang kami anggap benar dan sunnah kita kami, dan bagimu silakan tanpa menyalahkan dan menjelek-jelekan amal orang. Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi, dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mayyadillah fala mudilla. Karena siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan sesat. Itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian lalu Walid bin Mu'ad berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Mu'ad, karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini. Nah, Mu'ad itu paling terkenal orang yang sering menangis bila dia tadi sering menangis karena keterbatasan kedoikan diri kita. Bila terlalu disaring sampai langit ketujuh dilempar amal. Maka kita jalan-jalan yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah adalah caranya adalah kita jangan merasa mengerti, kita merasa tidak berilmu, dibuktikan dengan menuntut ilmu. Itu bukti seorang hamba yang gaib, buktinya dia selalu menuntut ilmu karena kedoikannya itu seorang hamba. Maka orang-orang yang menuntut ilmu secara istiqomah dari agama ini semata-mata mengharap kepada Allah, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Rasulullah, inna talibal ilm wal mar'atu wal muti al-muti ahli zawsiyah wal waladu wal yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang ikhlas istiqomah menuntut ilmu, dan seorang istri yang taat kepada suaminya, dan seorang anak yang taat atau berbakti kepada kedua orang tuanya, mereka semuanya masuk surga tanpa hisab. Kita mengandalkan amal kita, aduh,
Baru langit pertamanya sudah stop. Langit pertama kita mengandalkan berkah menuntut ilmu, berkah duduk di majelis ilmu, melayani orang yang menuntut ilmu, meramaikan mahkota masjid Allah, memaafkan musola, melalui yang kayak itu. Karena melalui ibadah kita kayaknya masya Allah. Kayaknya ada pantas musuh. Apa banyakkan sombongnya, apa banyakkan dengkinya, apa banyakkan riaknya. Bisa sedikit asal dia amal sedikit asal dia ada orang bikin diri hati dengki ya. Nah itu penyakit kita yang kita akui itu. Maka yang baik ini kita mencari barokah jalan-jalan lintas yang disampaikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan berkat istiqomah di dalam menuntut ilmu kita menjauhkan orang-orang yang masuk surga bisa sampai bahwa alam semua